Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi Sobat Pustaka, di sini dengan Kak Hari dan siapa? Sakila. Nah, Sakila. Di sini saya akan mendongengkan Sakila ya. Di sini ada Sakila. Sakila ini mau Kak Hari dongengin bantal mimpi. Mau ya? Nah, nah di sini di dongeng bantal mimpi ini sangat bermanfaat teman-teman kalau kalian punya adik, kalian punya mungkin ya masih punya anak kecil atau apa. Dongeng ini sangat bagus buat mungkin nanti kalau sudah malam teman-teman mau menidurkan adik atau anak kalian. Nah, gitu. Ini coba Kak Hari bacain ya menurut berdasarkan read aloud yang kemarin kita pelajari dari webinar, kita akan coba terapkan di pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten kita. Kakak bacain ya. Saya kira dengerin. Nih. Nah, ketika kalian ingin membacakan dongeng pada adik kalian, pastikan kalian pilih buku yang ada gambarnya. Ada banyak gambar. Sehingga adik kalian bisa kita bacakan sambil dia bisa melihat gambarnya. Agar apa? Agar adik kalian bisa membayangkan apa yang kita ceritakan dengan apa yang terjadi di tokoh cerita tersebut. Oke. Nah, ini Sakila bantal mimpi. Ini hewan apa? Beruang. Nah, pinter. Nah, oke. Bubo adalah beruang pemimpi. Setiap habis makan, ia selalu tertidur dan bermimpi. Tuh. Ini ada teman-teman. Ini temennya ngelihat si Bubo nih. Mau ke kamar, mau bobo. Rupanya, Bubo punya bantal mimpi. Tuh, ini bantal mimpinya. Bantal itu mengantarkan ke alam mimpi. Uniknya, mimpi Bubo bisa diputar lagi dan lagi melalui bantal tersebut. Nih bantalnya. Ini Bubo, ini teman-temannya. Ini teman-teman kalau mau lihat tuh, ini Bubo pakai bantalnya, terus ini teman-teman yang ngeliat mereka tuh, ngeliat si Bubo. Itu ngapain si Bubo? Kok dia kesana sambil bawa bantal? Tidur aja kerjaannya. Teman-temannya gitu bilangnya. Ini. Hampir setiap hari, Bubo berkumpul bersama teman-temannya untuk memutar mimpinya. Semakin lama, penontonnya semakin banyak. Tuh. Ini Bubo, terus ini mimpinya yang diputar nih. Terus ini teman-temannya. Nih sahabat, tuh di halaman selanjutnya begini. Oke. Yuk. Suatu hari, teman-temannya, kalian bisa nonton mimpiku sehari 3 kali loh. Wah, asyik dong, jawab kelinci. Kelinci yang mana? Ini. Nah, pinter. Aku mau, teriak landak. Landak yang mana? Ini. Nah, pinter. Ini jawab si Bubo. Tapi ada syaratnya. Kalian harus membawakan aku madu setiap hari. Aku akan makan dan tidur sehari 3 kali. Nah, ternyata keunggulannya si Bubo ini, keunikannya dia itu bisa memutar mimpinya lagi. Jadi kalau dia tidur, mimpinya itu bisa diputar dan teman-temannya bisa melihat mimpinya dia, gitu. Nah, terus akhirnya karena keunggulan si Bubo tersebut, akhirnya banyak teman-temannya yang ingin melihat mimpinya si Bubo tersebut. Nah, gitu. Oke. Bubo dan teman-temannya setuju. Akhirnya mereka itu sering membawakan madu. Sejak saat itu pekerjaan Bubo hanya tidur dan makan. Badannya tidak pernah bergerak sama sekali. Jadi Bubo hanya tidur dan makan agar mimpinya bisa dilihat sama teman-temannya. Tuh. Nih teman-teman, tuh. Si Bubo tidur terus tuh. Oke. Makin lama, badan Bubo semakin besar
Karena dia hanya makan dan tidur bermimpi. Makan, tidur, bermimpi. Makan, tidur, bermimpi. Dan teman-temannya itu melihat ini, mimpinya dia. Akhirnya badan dia makin menggemuk, makin besar, tidak pernah olahraga, tidak pernah dia itu bergerak sama sekali. Ya, begitulah. Saking besarnya, badan Bubo, ia kesulitan bangun. Wah, ini mulai obesitas, dia semakin besar, akhirnya sampai susah bangun. Setiap kali Bubo berusaha bangun, ia pasti tertidur lagi, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman kita bisa pelajari Sakila ya. Jadi kalau kita punya kebiasaan itu kebiasaan yang baik, jangan kebiasaan yang buruk. Kalau kebiasaan buruk nanti bakal susah diilangin, kebiasaan terus gitu. Nah teman-teman, begitu juga buat yang lainnya yang punya kebiasaan, kita harus menata kebiasaan kita buat kebiasaan yang baik aja ya, jangan yang buruk. Karena kalau kebiasaan buruk susah diilangin teman-teman. Tuh seperti Bubo karena kebiasaan dia makan, tidur, bermimpi. Makan, tidur, bermimpi. Akhirnya dia susah untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Nah, terus setiap datang ke rumah Bubo, teman-temannya merasa heran. Bubo kok masih tertidur pulas, tidak bangun-bangun. Begitu pula esok harinya. Bubo masih tertidur terus. Akhirnya mereka tidak mengunjungi rumah Bubo lagi. Ih, serem kan? Bubo dia sering tidur, akhirnya dia susah bangun, akhirnya dia nggak bisa bangun. Ngeri kan? Akhirnya teman-temannya takut. Bubo kok nggak bangun-bangun ya? Kata kelinci juga gitu. Terus kata si Kudanil juga gitu. Bubo kok tidur terus? Bubo tidur apa mati sih? Mungkin begitu teman-temannya bilang. Berhari-hari Bubo tidur karena tidak pernah makan, lama-kelamaan badan Bubo mengecil. Loh, hingga akhirnya Bubo bangun. Ah, syukurlah. Ternyata aku masih hidup. Berapa lama aku bermimpi ya? Gumanya begitu. Aduh, perutku lapar. Aku harus mencari madu. Bubo pun pergi menuju hutan. Tuh, karena tadi Bubo keseringan tidur, terus teman-temannya takut kan? Akhirnya teman-temannya nggak pernah mengunjungi Bubo lagi. Terus Bubo nggak pernah makan madu deh. Akhirnya dia sakit perutnya. Udah. Terus di perjalanan, hai Bubo, aku sudah menunggu mimpimu. Nih Bubo lagi di hutan kan nih. Ada orang berkata gitu. Hai Bubo, aku sudah menunggu mimpimu loh. Pasti kamu mencari madu ya? Aku bantu ya, kata kelinci senang. Tidak perlu, aku harus menggerakkan badanku. Kalau tidak, aku akan bermimpi terus, jawabnya Bubo begitu. Jadi sebenarnya teman-temannya kelinci, Kudanil itu mau mencarikan madu biar dia bisa bermimpi lagi. Tapi Bubo nggak mau, karena dia ingin menggerakkan badannya. Malamnya, mulai hari ini aku tidak akan memperlihatkan mimpiku lagi. Kalian boleh pinjam bantalku bergantian. Nanti kalian bisa saling menonton mimpi masing-masing, kata Bubo begitu. Nah, alhamdulillah tamat. Nah, teman-teman, dari kejadian ini kita paham hikmahnya. Hikmahnya apa coba? Bantal mimpi. Nah, ya. Hikmahnya bantal mimpi. Terus selain itu, kalau kita punya kebiasaan harus kebiasaan yang baik. Jadi teman-teman, kalau kita punya kebiasaan itu harus punya kebiasaan yang baik teman-teman. Karena apa? Kebiasaan itu paling susah buat dihilangkan. Jadi kalau kalian itu sudah terlanjur kebiasaan, itu pasti sulit. Nah seperti ini, yang baik belum tentu baik, dan yang buruk belum tentu buruk buat diri kita. Intinya begitu ya. Bubo dikasih madu terus setiap hari, itu sepertinya baik, tapi kelamaan jadi buruk. Karena apa? Si Bubo jadi nggak pernah bangun, nggak pernah bergerak, akhirnya dia nggak bisa menggerakkan badannya.
dan akhirnya dia seperti orang pingsan sampai akhirnya dia kurus karena tidak pernah makan karena tidur terus. Beruntunglah si Bubu tadi masih hidup ya, Sakila ya. Nah, jadi itu bantal mimpi yang saya ceritakan kepada Sakila. Sakila gimana habis diceritain? Sekarang jadi tahu kan? Nah, itu teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang ingin memberikan edukasi yang baik buat anak-anak, buat adik kalian, buat anak kalian atau siapapun itu, carikanlah buku yang ada gambarnya. Jadi anak-anak tidak bosan mendengar cerita kalian dan bisa membayangkan dan ikut mengembangkan imajinasi daripada anak-anak itu sendiri. Terima kasih, saya Kak Hari dan siapa? Sakila. Kami undur diri ya. Dadah.